Shalom saudara, ketemu lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Saudara, suatu saat saya pernah mengirim mobil ke Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dan karena saya orang yang senang berkendara ya saudara, senang berkendara, salah satu hobi ya. Ketika saya berada di Pulau Sumba, saya kirim mobil, ternyata pulau ini sangat indah dan terkenal dengan kuda-kudanya, dengan ternaknya. Sampai ada kapal ya yang secara khusus buat muat ternak-ternak. Dan ketika saya kirim mobil di sana dan saya diberikan kain, ini kain dari Pulau Sumba ya saudara. Nah, eh, di sini di baju ini kain saya udah jahit, udah jadi kemeja ya saudara. Di sini ada gambar-gambar kuda ya, ada 4 kuda saya lihat ini nih. Ada 4 kuda. Nah saudara, saya ingin berbicara tentang penunggang kuda. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kedua, dikatakan, dan aku melihat, Yohanes melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah saudara, di sini di dalam Wahyu pasal 6 ini berbicara tentang ada 4 macam penunggang kuda. Kuda yang pertama adalah kuda putih dengan seorang yang memegang panah dan sebuah mahkota dikenakan di kepalanya. Tetapi kuda putih yang dimaksud di sini bukan kuda putih berbicara tentang Yesus, tetapi berbicara tentang bisa jadi antikris atau roh antikris yang sedang bekerja. Karena kita melihat meterai yang di sini berbicara tentang penghukuman ya. Nah, kuda putih yang pertama kuda putih dan dia memakai sebuah mahkota. Kemudian kuda merah padam, kemudian kuda yang ketiga kuda hitam, yang keempat sangat menarik saudara. Ayatnya yang ke-8 dikatakan, dan aku Yohanes melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Salah satu hal yang disebut adalah dengan sampar. Penunggang kuda hijau kuning ini, dia datang bersama kerajaan maut dan kematian mengikutinya. Dan dikatakan kurang lebih 1/4 manusia di bumi meninggal, salah satunya karena sampar. Dan saudara, virus COVID-19 bisa jadi masuk ke dalam salah satu bagian dari sampar yang dimaksud ya. Nah, saudara, ada 4 penunggang kuda di Wahyu pasal 6 ini. Dan kita melihat di sini berbicara tentang penghukuman, tentang penyakit, tentang kematian. Nah, saudara, dan saya lanjut ya, tadi saya katakan saya pernah berada di Pulau Sumba, NTT, dan pulau ini sangat indah, saudara, luar biasa dengan pemandangannya, pantainya, dengan lautnya, dengan padang savananya. Luar biasa ya, Pulau Sumba ya, Indonesia, luar biasa ya, saudara. Nah, saudara, kita lanjut. Eh, saya senang berkendara, saudara, dan pernah suatu waktu juga, tahun 2009, waktu pembuatan iklan Untung Beliung Britama, saya sempat ngikut juga. Kami membawa waktu itu mobil Nissan X-Trail ya waktu itu. Dan saya bersama tim, dipimpin membawa kendaraan ke Sentul Bogor, tetapi kami juga langsung mengikuti shooting ya, pembuatan iklannya, 2009, bersama dengan tim. Dan ada 2 atau 3 hari ya, untuk pembuatan iklan di Sentul dan Kemayoran. Nah saudara, penunggang kuda, kalau kita melihat, ada di dalam kitab Wahyu juga ditulis juga tentang penunggang kuda. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-19, kita cepat aja ya saudara. Wahyu pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16 dikatakan, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Kemudian ayatnya yang ke-14, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Kemudian ayat 16, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, pasal 19 ini, kuda putih, penunggang kuda putih ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan tadi sebagai Raja di atas segala raja, dan ada banyak mahkota yang tersedia, saudara. Nah, saudara, kuda putih yang di pasal 19 ini adalah berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Kemudian pasukannya, kita orang-orang percaya juga yang mengikuti bala tentara sorga. Orang-orang percaya mengendara juga kuda putih beserta kain lenan halus. Lenan halus yang putih bersih ini berbicara tentang pakaian kebenaran ya. Kita orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus. Nah, saudara, kuda putih di dalam pasalnya yang ke-6 berbicara tentang meterai, berbicara tentang penghukuman, berbicara tentang kerajaan maut, berbicara tentang iblis dan pengikut-pengikutnya, tentang penghukuman, tentang kematian, kerajaan maut, kegelapan. Tetapi kuda putih di dalam pasal 19 berbicara tentang Yesus Kristus dan pasukannya. Setiap orang yang percaya dia akan mengikuti dia, dan dikatakan ada suatu perjamuan besar di sorga. Dan ini berbicara tentang kemenangan orang-orang percaya ya. Nah saudara, ada banyak mahkota. Mungkin nggak kita akan menerima mahkota kebenaran, atau mahkota kehidupan, atau mahkota kemuliaan. Ada banyak mahkota yang dibawa oleh penunggang kuda putih ini. Dan penunggang kuda putih ini adalah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dikatakan bahwa tidak ada nama lain di bumi ini yang dikaruniakan yang lebih besar daripada nama yang diberikan kepada dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita berada di penunggang kuda yang mana, saudara? Pilihan ada di tangan kita, saudara. Alkitab katakan yang percaya Yesus beroleh keselamatan yang kekal. Sampai berjumpa kembali, saudara. Tuhan memberkati.